Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 629 Tao Li Huo. Lin Yu menangkap cahaya aneh di mata Bai Rentu, dan tampaknya Bai Rentu tidak asing dengan tempat ini. Bai Rentu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya pernah ke sini. Pernahkah Anda ke sini? Lin Yu tercengang, terkejut, kapan kamu berada di sini? Mata Bai Rentu sedikit menyipit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Baru saja hendak berbicara, Jiang Yan tiba-tiba berjalan dan berkata dengan cemas kepada Lin Yu, Jiarong, ayahku mungkin baru saja kesal, dan dia sedikit tidak nyaman. Anda pergi dan lihatlah. Hati Lin Yu menegang ketika mendengar ini, dan buru-buru berjalan ke sisi Jiang Jingren, yang sedang duduk di atas batu. Dia kemerahan dan sesak napas. Dia tahu bahwa dia tidak menderita ketidaknyamanan fisik yang disebabkan oleh kemarahan yang berlebihan, jadi dia lega. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meremas titik akupuntur di lengan Jiang Jingren. Warna kulit Jiang Jingren meningkat pesat. Kemudian Lin Yu menoleh dan bergegas ke pria jangkung dan kuat dan berkata dengan dingin, cepat dan kirim temanmu ke rumah sakit. 800.000 yang kuberikan padamu sudah cukup untuk merawat mereka. Ingat, jika aku tahu kamu melakukannya lagi di masa depan. Kegiatan pemerasan ini, maka saya berjanji, nasib Anda akan lebih buruk dari hari ini. Mendengar ini, pria kuat itu segera menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, terhuyung-huyung berdiri, mengulurkan tangannya untuk menopang mereka, dan berteriak kepada semua orang di sekitarnya, apa yang kamu lakukan? Pergi cari mobil. Apa? Bicaralah padaku dengan sopan. Lin Yu berteriak padanya dengan dingin, ekspresinya sedikit tidak senang. Pria jangkung dan kuat menelan, coraknya berubah. Wajahnya penuh senyum dan memohon kepada semua orang di sekitarnya, kakak, tolong bantu kirim saudara laki-laki saya ke rumah sakit, saya bersyukur. Orang-orang di sekitar tidak berani menolak untuk menerima mereka, jadi mereka bergegas membantu Sao Mao dan mengirim mereka ke rumah sakit. Jiarong, orang-orang ini harus memperlakukan mereka seperti ini. Jiang Jingren berteriak getir. Melihat lolongan dan teriakan tato kecil itu, dia merasa lebih santai daripada tidak sama sekali. Oke, kamu sangat tua, jangan terlalu marah, kamu hampir dipukuli sekarang. Li Sukin mengipasi Jiang Jingren dengan tangannya, dan berkata dengan kesal. Jiarong, jika kamu menyinggung mereka, akankah mereka membalas? Qin Siulan juga berkata dengan agak khawatir saat ini. Dia bisa melihat bahwa sekelompok orang barusan tidak terlihat seperti orang baik, jadi dia harus dilaporkan. Tidak apa-apa, Bu, mereka semua bajingan, jangan khawatir. Lin Yu tersenyum tipis, lalu menoleh ke Jiang Yan dan Ye Qingmei dan berkata, kakak senior, saudari Yan, bawa orang tua dan ibu baptismu pulang dulu. Bagaimana dengan kamu? Melihat Lin Yu sepertinya tidak akan pergi, Jiang Yan berkata dengan cemas. Ada yang ingin aku bicarakan dengan kakak Niu, aku akan segera kembali. Lin Yu berkata kepada Jiang Yan, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, ngomong-ngomong, ingatlah bahwa mulai sekarang, Gunung Qiandu ini memiliki latar belakang yang rumit dan kamu tidak bisa datang untuk bermain lagi, tahu? Sebenarnya kali ini Jiang Yan membawa Lao Zhangren dan yang lainnya kemari, Lin Yu sedikit tidak senang. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Jika mereka memiliki kekurangan, Lin Yu bisa bunuh diri secara langsung. Bagaimanapun, mereka adalah apa yang ditinggalkan Lin Yu di dunia ini. Satu-satunya kerabat. Ini baik. Jiang Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan menginstruksikan Lin Yu untuk kembali lebih awal, baru kemudian dia membawa orang tuanya dan yang lainnya untuk naik 2 taksi dan bergegas kembali. Tuan, Anda sepertinya sangat tertarik dengan Gunung Qiandu ini.
Setelah Bai Rentu dan Lin Yu mengusir Jiang Yan dan yang lainnya, mereka bertanya pada Lin Yu dengan kebingungan. Apa kau tidak tertarik? Orang yang dilatih untuk menjadi tubuh murni berasal dari sini. Lin Yu menatap Gunung Qiandu yang subur dan megah di kejauhan di bawah sinar matahari, sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut. Bahkan sekarang, memikirkan Ling Xiao, yang telah dilatih menjadi tubuh yang murni, dia masih merasakan jantungnya bergetar. Tubuh paling kaku. Bai Rentu terkejut saat mendengar kata-kata Lin Yu, tampaknya sedikit terkejut. Saya menebak dengan benar, Anda benar-benar tahu Si Gang Chuntian. Lin Yu melihat kembali ke Hundred Mantu dan tersenyum, bagaimana mungkin seorang ahli teknik yang mendalam seperti Hundred Mantu tidak tahu teknik mendalam tingkat atas di dunia seni yang mendalam. Aku hanya mendengarnya. Legenda mengatakan bahwa tubuh murni Zigang ini adalah teknik mendalam yang unggul dalam seni mendalam Tiongkok. Sangat sulit untuk berlatih, dan bakat yang dibutuhkan sangat tinggi. Setelah pelatihan, itu dapat dikatakan kuat. Seperti batu, 10.000 pedang sulit disakiti. Ratusan orang tuh dengan tenang memandang Gunung Qiandu di kejauhan, dengan tatapan mata yang tidak dapat dipercaya, dan berkata dengan lembut, tanpa diduga, benar-benar ada guru di dunia ini yang dapat mempraktikkan jenis seni yang mendalam ini. Ketika dia mengatakan bahwa dia mengangkat semangatnya, dia menoleh dan bertanya pada Lin Yu, Tuan berkata bahwa mereka yang mempraktikkan seni yang mendalam seperti ini haruslah orang yang tidak akan pernah meninggalkan api. Bai Rentu tidak pernah bertanya apakah Lin Yu tahu bagaimana seni yang mendalam. Tetapi ketika dia melihat keterampilan Lin Yu di surga bawah tanah, dia sudah mengidentifikasi Lin Yu sebagai ahli seni yang mendalam. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa studi Lin Yu Zeng tentang 8 klasik dan studi tentang seni yang mendalam hanya berlangsung hanya 2 atau 3 bulan. Li Huo Tao, Wan Xiu. Lin Yu tidak bisa menahan tercengang ketika dia mendengar ini adalah pertama kalinya dia mendengar dua gelar ini. Melihat bahwa Lin Yu tampaknya tidak mengetahui Li Huo Taois ini, Bai Rentu melihat bahwa Lin Yu sedikit terkejut, dan bertanya, lalu siapa yang mempraktekkan seni mendalam yang kamu katakan? Ling Xiao, murid hebat yang melihat Tuhan melalui Qiandu. Lin Yuseng takut ratusan orang tuh tidak tahu siapa Ling Xiao itu, jadi dia menambahkan sesuatu secara spesifik. Ling Xiao, murid dari Taois Li Huo. Ketika Bai Rentu mendengar ini, ekspresi aneh tiba-tiba muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi, mengerutkan kening dan berkata, sejauh yang saya tahu, dia kurang dari 1 tahun ini, jadi dia masih sangat muda. Tubuh yang kaku benar-benar mengejutkan. Lin Yu melihat bahwa Bai Rentu bahkan mengenal Ling Xiao, dan dia juga tahu bahwa Qiandu mengawasi Tuhan, yaitu iblis pembunuh besar bernama Li Huo Daoren. Dia membuka mulutnya karena terkejut, dan bertanya pada Bai Rentu dengan ngeri. Berkata, Kakak Niu, apa hubungan antara kamu dan Gunung Qiandu ini? Bagaimana kamu bisa mengerti dengan sangat jelas? Tuanku pernah membawaku ke sini. Bai Rentu berkata dengan suara yang dalam, ini hanya masalah 10 tahun yang lalu. Hati Lin Yu tiba-tiba melonjak, dan buru-buru berjalan ke sisi Bai Rentu, dan bertanya dengan mendesak, siapa tuanmu? Orang tua yang misterius. Ketika Bai Rentu mengatakan ini, dia bangga dan mendominasi, dia tahu bahwa siapapun yang memiliki pemahaman tentang dunia seni yang mendalam tahu orang tua Xuanji yang terkenal itu. Tetapi setelah berbicara, jejak kesedihan melintas di matanya, dan dia tiba-tiba teringat bahwa tuannya telah menjauh darinya untuk waktu yang sangat, sangat lama. Tuanmu adalah orang tua misterius. Lin Yu tampak sangat gembira dan memandang Bai Rentu dengan wajah yang luar biasa dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, saya hanya akan mengatakan, Saudara Niu, keterampilan Anda sangat bagus, Anda benar-benar berasal dari seorang guru terkenal, ternyata tuan Anda adalah Alam Xuan Sucina. Seorang lelaki tua misterius dengan nama besar. Gurunya terkenal dan cakap. Sayang sekali aku bahkan tidak mempelajari 1/10 dari kemampuannya.
Bai Rentu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan, sungguh memalukan kalah dari sekelompok orang Jepang. Apa yang dia katakan benar. Tuannya adalah orang yang setenar dewa perang siang nantian di dunia seni yang mendalam. Keahliannya dapat dilihat. Sayang sekali tuannya meninggal lebih awal dan apa yang bisa dia ajarkan sangat terbatas. Jika tidak, bagaimana dia bisa kalah kepada orang-orang yang diorganisir oleh Senmu? Kakak Niu, apa yang tuanmu bawa ke Gunung Qiandu saat itu? Lin Yu tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan curiga. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bai Rentu menggelengkan kepalanya, sedikit mengernyit, dan berkata, tuanku hanya mengatakan kepadaku bahwa aku ada di sini untuk membicarakan banyak hal. Secara khusus, dia tidak banyak bicara. Setelah itu, ketika dia masih hidup, dia melakukan kontak dengan Tao Lihuo ini. Setelah dia meninggal, hubungan kita dengan Qian Duguan putus. Ini sudah terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, dan Bai Rentu masih remaja pada saat itu, jadi wajar saja jika tidak begitu jelas. Kalau begitu, kamu pernah melihat Lihuo Taois ini? Lin Yu bertanya lagi dengan rasa ingin tahu, apakah kamu ingat seperti apa dia? Aku belum melihatnya. Bai Rentu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, tuanku yang masuk untuk berbicara dengannya saat itu, dan Ling Xiao menerima aku di luar, tapi sudah lama sekali, bahkan Ling Xiao, aku tidak bisa mengingatnya dengan tepat. Lin Yu mengangguk ketika mendengar ini, dan kemudian melihat ke arah Gunung Qiandu di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, saya mendengar bahwa Gunung Qiandu telah ditutup dari tengah gunung, termasuk Qiandu Guan. Kakak Niu, apakah kamu ingin pergi ke atas dan melihatku? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.